Pemirsa, konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini mulai berdampak pada sektor penerbangan. Sejumlah jadwal penerbangan mengalami pengalihan rute dan pembatalan yang turut mempengaruhi operasional bandara di Indonesia. Direktur Komersial Injourney Veronica H. Sicilia menyebut, dalam 3 hari terakhir terjadi sejumlah pengalihan dan pembatalan penerbangan. Kondisi ini pun turut memberikan efek multiplier terhadap seluruh ekosistem bandara yang dikelola oleh Injourney. Diketahui, Injourney saat ini mengelola 37 bandara di seluruh Indonesia dengan layanan berstandar internasional. Apa yang terjadi 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu sudah pasti berdampak untuk ekosistem kita. Pengalihan pesawat dari seluruh bandara yang terimpact itu juga pasti terimpact ke tempat bandara-bandara yang dikelola oleh Injourney, itu sudah pasti. Kalau pengalihan itu terjadi cancellation, efeknya multiplier efeknya sudah pasti ke semua ekosistem yang ada di Injourney. Lalu kalau Mbak bilang berpengaruh, tidak, pasti berpengaruh, itu pasti sangat berpengaruh. Dan kita kan semua tidak tahu ini akan berapa lama, bagaimana dan sebagainya. Kami selalu melakukan ruang lingkup yang harus kami kerjakan berdasarkan apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Hingga saat ini, durasi dan skala dampak konflik geopolitik Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih belum dapat diprediksi. Menyikapi hal tersebut, Injourney menyatakan akan terus melakukan penyesuaian operasional bandara sesuai perkembangan situasi terkini. Dan pemirsa, kita akan kembali untuk menghubungi reporter Nindi Dewinta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengetahui bagaimana kondisi penerbangan internasional di sana. Langsung saja, Nindi, bagaimana kondisi terkini di Terminal Keberangkatan Internasional Soekarno-Hatta? Apakah masih ada pembatalan penerbangan ke rute Timur Tengah? Bahwa kondisi saat ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terlihat ataupun terpantau cukup kondusif walaupun ramai, tapi ini bukan merupakan penumpang yang akan bertujuan ke Timur Tengah, karena memang untuk penumpang yang akan bertujuan dari dan ke Timur Tengah ataupun ke Indonesia memang sudah diinformasikan oleh pihak maskapai masing-masing bahwa memang kondisi di udara kawasan Timur Tengah ini saat ini memang masih belum cukup kondusif akibat konflik yang terjadi di Iran dan juga Amerika Serikat, yang di mana kawasan udara di Timur Tengah ini mengalami perang ataupun tidak cukup kondusif untuk dilakukan penerbangan seperti sesuai dengan jadwal. Dan bisa saya informasikan juga kepada Habib dan juga pemirsa bahwa di tanggal 5 Maret 2026 yaitu hari ini terdapat 21 penerbangan yang akan menuju kawasan Timur Tengah mengalami pembatalan ataupun pengenselan. Dan bisa saya informasikan juga seperti papan yang ada di belakang saya ini merupakan papan informasi yang bisa diakses oleh para penumpang yang akan menggunakan maskapai. Di sini bisa dilihat bahwa sejumlah jadwal dengan tujuan dan juga maskapai yang akan digunakan apakah sesuai dengan jadwal ataupun mengalami pengenselan ataupun pembatalan penerbangan. Karena apabila masyarakat yang akan menuju kawasan Timur Tengah namun belum terinformasi oleh maskapainya, bisa langsung datang saja ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 Penerbangan Internasional, dan bisa mengakses informasi di papan yang ada di belakang saya ini. Dan bisa saya informasikan juga apabila membutuhkan informasi terkait kapankah penerbangan menuju kawasan Timur Tengah ini akan dibuka, bisa diakses ataupun menghubungi call center dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu di 172, dan juga mengakses Instagram dari Soekarno-Hatta Airport. Dan bisa saya informasikan juga bahwa pun ada sejumlah negara yang memang tidak dapat diakses kawasan Timur Tengah, yaitu rute Abu Dhabi menggunakan Etihad Airways, dan juga rute Doha menggunakan Qatar Airways, dan rute Dubai yaitu Emirates, dan juga rute Jeddah dan juga Madinah. Namun memang tadi masih terlihat bahwa sekumpulan dari kelompok yang akan umroh itu biasanya menggunakan penerbangan direct ataupun secara langsung, sehingga tidak merubah dari jadwal yang memang sudah ditentukan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan terkait pembatalan penerbangan sejumlah penerbangan yang akan menuju dari Timur Tengah ataupun menuju ke Indonesia. Kembali ke Habib.
Baik, pemirsa itu dia informasi terkait dengan sejumlah penerbangan yang dibatalkan akibat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Terima kasih Nindi Dewinta melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.